Halo semua, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil penelitian kami tentang keterlibatan Uni Eropa dalam menangani konflik bagi negara non-anggota, yang dimana konflik itu adalah konflik Ukraina dan Rusia. Tapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan teman-teman dari kelompok saya. Halo, saya Fania dari kelompok 9. Halo, perkenalkan saya Syatora dari kelompok 9. Saya Reva Kurnialingga dari kelompok 9. Selanjutnya kita langsung masuk ke latar belakang terjadinya konflik antara Ukraina dan Rusia. Konflik antara Ukraina dan Rusia yang dimulai pada tahun 2014 dengan aneksasi Crimea oleh Rusia telah berkembang menjadi salah satu krisis geopolitik terbesar di abad ke-21. Aneksasi ini tidak hanya melanggar hukum internasional, tetapi juga memicu ketegangan yang mendalam antara Rusia dan negara-negara barat. Konflik ini kemudian meluas ke wilayah Donbas di Ukraina Timur, di mana kelompok separatis yang didukung Rusia memproklamirkan kemerdekaan dari Ukraina. Pertempuran di wilayah ini menyebabkan ribuan korban jiwa dan jutaan orang mengungsi. Uni Eropa telah mengambil berbagai langkah untuk menangani konflik antara Ukraina dan Rusia. Bekerja sama dengan negara-negara anggota dan non-anggota, berikut adalah beberapa cara utama bagaimana Uni Eropa bekerja sama. Sanksi ekonomi terhadap Rusia, yaitu pembatasan perdagangan, sanksi terhadap individu dan entitas, larangan ekspor-impor teknologi tinggi, serta pembatasan media pemerintah Rusia seperti RT dan Sputnik. Bantuan militer untuk Ukraina berupa pengiriman senjata dan peralatan militer, serta pelatihan bagi tentara Ukraina. Bantuan kemanusiaan untuk Ukraina yaitu penyediaan makanan, obat-obatan, tempat tinggal, dukungan psikososial, dan koordinasi bantuan internasional. Upaya diplomatik yaitu dialog dan mediasi, serta dukungan terhadap inisiatif perdamaian internasional. Uni Eropa telah mengambil berbagai langkah untuk menangani konflik antara Ukraina dan Rusia, bekerja sama dengan negara-negara non-anggota. Diplomasi dan negosiasi. Uni Eropa terlibat dalam diplomasi internasional dan negosiasi untuk mencari solusi damai, bekerja sama dengan NATO, PBB, dan lainnya. Dukungan finansial, yaitu Uni Eropa memberikan bantuan finansial berupa pinjaman, hibah, dan bantuan teknis kepada Ukraina untuk mendukung ekonomi dan stabilitas politiknya. Kerjasama internasional, yaitu Uni Eropa bekerja sama dengan negara-negara non-anggota termasuk G7 untuk mengkoordinasikan sanksi terhadap Rusia dan menyediakan bantuan kemanusiaan. Uni Eropa berkomitmen untuk mendukung rekonstruksi Ukraina setelah konflik, termasuk dalam membangun infrastruktur, mendukung reformasi politik dan ekonomi, serta mempromosikan stabilitas jangka panjang di kawasan tersebut. Dalam merespon invasi yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina, Uni Eropa melakukan operasi perlindungan masyarakat sipil. Adapun bantuan untuk masyarakat sipil ini berupa pasokan medis, barang-barang penampungan, pakaian pelindung, peralatan pemadam kebakaran, pompa makanan dan air. Yang dimana bantuan yang diberikan melalui mekanisme perlindungan sipil Uni Eropa bernilai lebih dari 535 juta euro. Selain bantuan ekonomi, kemanusiaan dan perlindungan kepada masyarakat sipil, Uni Eropa juga memberikan bantuan militer kepada Ukraina. Tercatat pada 15 November 2022, Dewan Uni Eropa telah mengadopsi langkah bantuan senilai 16 juta euro untuk mendukung pembangunan kapasitas di antara angkatan bersenjata Ukraina. Dengan bertujuan, militer ini yaitu untuk memperkuat kemampuan dan ketahanan angkatan bersenjata Ukraina, melindungi penduduk sipil dari agresi militer yang sedang berlangsung. Langkah-langkah bantuan yang disepakati akan membiayai penyediaan peralatan dan pasokan seperti alat pelindung diri, peralatan pertolongan pertama dan bahan bakar, serta peralatan dan platform militer yang dirancang untuk memberikan kekuatan mematikan untuk tujuan pertahanan. Bersamaan dengan dukungan militer yang diberikan oleh negara-negara anggota Uni Eropa, dukungan militer Uni Eropa secara keseluruhan untuk Ukraina diperkirakan mencapai 12 miliar euro. Bantuan ini diberikan melalui mekanisme European Peace Treaty. Dukungan yang diberikan oleh anggaran Uni Eropa pada 2022 mencapai 11,6 miliar euro. Sedangkan pada 2023, Uni Eropa memberikan paket dukungan 18 miliar euro dalam bentuk pinjaman yang sangat lunak. Bantuan kemanusiaan Uni Eropa sebesar 668 juta euro membantu warga sipil yang terkena dampak perang. Dengan 630 juta euro tersebut, Ukraina dan 38 juta euro untuk Moldova
mencakup makanan, air, perawatan, kesehatan, tempat berlindung, dan kebutuhan dasar lainnya. Sanksi yang diterapkan oleh Rusia tidak mencapai tujuan Uni Eropa untuk menekan elit politik dan mengubah kebijakan Rusia. Sanksi tersebut memperkuat patriotisme dan nasionalisme Rusia, serta meningkatkan dukungan publik terhadap pemerintahan Putin. Menurut survei Lesada Center, popularitas Putin naik dari 63,5% pada tahun 2013 menjadi 81,5% pada tahun 2014. Dengan 42% responden mendukung tindakannya, banyak warga Rusia percaya sanksi ditujukan untuk melemahkan ekonomi Rusia bukan karena aneksasi Crimea. Ekonomi Rusia mengalami penurunan sejak awal 2014. PDB turun 2,2% pada kuartal pertama 2015 dan 4,6% pada kuartal kedua 2015, dengan total penurunan 3,9% pada 2015. Rubel melemah dari 46 rubel per euro pada awal 2014 menjadi 85 rubel per euro pada Desember 2014. Inflasi meningkat dari 8% pada 2014 menjadi 16% pada 2015. Dan arus investasi asing menurun pada akhir 2014. Pembatasan akses pada pasar keuangan internasional merusak kondisi kredit, investasi, dan konsumsi di Rusia. Peringkat kredit Rusia juga diturunkan oleh Moody pada Oktober 2014. Impor makanan dari Uni Eropa yang mencapai 25% dari total impor Rusia menyebabkan inflasi harga pangan meningkat dari 5% pada awal 2014 menjadi 22,8% pada Januari 2015 setelah sanksi ini diberlakukan. Bank Sentral Rusia menaikkan suku bunga dari 7% pada Maret menjadi 17% pada Desember 2014 untuk menstabilkan rubel dengan penarikan modal besar-besaran mencapai 151,5 miliar dolar pada tahun 2014. Langkah-langkah stabilisasi termasuk penjualan mata uang oleh bank sentral dan perusahaan milik negara berhasil menstabilkan rubel pada akhir 2014. Sekian pemaparan materi dari kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.